Bab 2846 Akulah lelakimu. Wanita berambut merah itu memang karakter yang kejam. Meskipun dia terluka parah, dia masih sangat ganas. Namun kekuatan adalah kekuatan, dan pada akhirnya dia bukanlah tandingan si beruang harimau emas. Ketika dia terbang lagi, pistolnya sudah terlepas dari tangannya, dan kedua lengannya patah. Dia terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan seteguk darah menyembur keluar. Dia berjuang untuk menyerang lagi, tetapi sayangnya dia tidak dapat berdiri setelah mencoba beberapa kali. Ye Bufan bergegas membantunya menekan titik akupuntur untuk menghentikan pendarahan dan menstabilkan lukanya. Hahaha, sekarang kamu mengerti perbedaan antara kamu dan aku. Meskipun binatang harimau beruang emas itu juga terluka, lukanya tidak seserius luka wanita berambut merah. Sosoknya berkelebat dan berubah menjadi wujud manusia, berdiri di depan kedua orang itu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sekarang setelah dia sepenuhnya mengendalikan situasi, wanita berambut merah itu telah sepenuhnya kehilangan kemampuan bertarungnya, dan kekuatan Ye Bufan sama sekali tidak dianggap serius olehnya. Oleh karena itu, ia tidak terburu-buru membunuh kedua orang itu, tetapi malah memiliki mentalitas kucing yang bermain dengan tikus. Kau tak tertandingi dalam mengejarku di sini. Kau bahkan bisa pamer di depan Raja Neraka. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku berubah menjadi hantu. Meskipun wanita berambut merah itu telah kehilangan semua kekuatan bertarungnya, dia masih menggertakkan giginya karena kebencian. Benar-benar, binatang harimau beruang emas itu memiliki wajah penuh sarkasme, tapi aku penasaran, siapakah kamu dan mengapa kamu begitu membenciku? Dasar bajingan hina, kau lebih buruk dari babi dan anjing, kau telah menyakiti leluhur suku barbarku. Tak seorang pun keturunan barbarku dapat hidup berdampingan denganmu. Sepertinya kau adalah keturunan Abatai, leluhur kaum barbar. Tidak heran kau begitu membenciku. Binatang harimau beruang emas itu masih mempunyai senyuman di wajahnya, tetapi senyumannya penuh dengan sarkasme. Matanya menoleh dan berkata, siapa kau? Ini pertama kalinya aku melihatmu, kan? Kenapa kau ingin melawanku? Ye Bufan berkata dengan tenang, bukankah sudah kubilang, karena istriku ingin membunuhmu. Setelah berkata demikian, raut wajah wanita berambut merah itu berubah dan dia melotot tajam ke arahnya. Dia hanya manusia bodoh yang telah kuperalat dari awal hingga akhir. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia pergi, hidupku adalah milikmu. Tidak, akulah orangnya. Ye Bufan melindungi wanita berambut merah di belakangnya, selama kamu melepaskannya, aku bisa menyetujui semua syaratmu. Wanita berambut merah itu marah besar, dasar bodoh, aku sudah menyuruhmu pergi dan kau malah pergi begitu saja. Kau bahkan tidak tahu namaku. Sejak kapan aku menjadi istrimu? Kau bukan suamiku. Kamu sudah tidur denganku, aku sudah tidur denganmu, tak ada yang lain yang penting, kamu adalah wanitaku. Ye Bufan berkata dengan sungguh-sungguh, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Kenapa kamu begitu bodoh? Wanita berambut merah itu ingin memarahi, tetapi akhirnya dia tersedak, dan dua garis air mata kristal mengalir di pipinya. Tepuk tangan meriah pun terdengar, dan binatang buas berwujud beruang harimau emas itu bertepuk tangan dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Hebat, benar-benar hebat. Kalian manusia begitu bodoh sampai-sampai rela mengorbankan nyawa kalian sendiri demi orang lain. Si idiot Abate itu seperti ini 1000 tahun yang lalu, dan sekarang kalian berdua melakukan hal yang sama. Binatang beruang harimau emas itu menatap wanita berbaju merah, selama bertahun-tahun, kalian orang-orang barbar telah menentangku, binatang-binatang iblis. Kalian mengatakan ingin membalaskan dendam leluhur kita, tetapi apakah ada yang melihatku membunuhnya? Bukankah begitu? Kata wanita berambut merah itu, pada mulanya, leluhur kami adalah temanmu, tetapi setelah kau memintanya pergi, dia sudah menjadi mayat ketika kembali. Bukankah dia mati di tanganmu? Kau benar, dia tidak mati di tanganku. Tepatnya, aku tidak membunuhnya. Dia hanya bodoh. Binatang beruang harimau emas itu memperlihatkan ekspresi mengenang masa lalu, karena kau akan segera mati, maka akan kuceritakan kepadamu apa yang terjadi saat itu.
Tampaknya monster ini telah hidup terlalu lama, dan sedikit kesepian atau cerewet, dan telah mengembangkan kebiasaan bercerita. Ye Bufan berdiri di sana, mendengarkan sementara otaknya berputar cepat, memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi saat ini. Binatang harimau beruang emas tidak peduli dengan hal ini. Di matanya, dua orang di depannya adalah daging di talenan. Hanya masalah waktu sebelum mereka meninggal. Mungkin dia terlalu lama memendam hal itu dalam hatinya, sehingga dia mulai menceritakannya kepada mereka berdua. Saat itu, leluhur barbarmu Abatai dan aku benar-benar berteman baik. Kami sangat akrab. Apa yang terpenting dari berteman? Kesetaraan. Saat itu, aku berada di puncak monster tingkat ke-10, dan dia berada di puncak Raja Barbar. Kami berdua hanya selangkah lagi untuk mengatasi kesengsaraan dan naik ke surga. Namun tiba-tiba suatu hari situasinya berubah, karena kami berdua bertemu dengan rubah bermata 3 Xiaobai, yang juga merupakan monster tingkat ke-10. Jika Anda belum pernah melihatnya, Anda tidak akan pernah bisa membayangkan betapa cantiknya dia. Saat itu, kami berdua merasa telah jatuh cinta. Namun Xiaobai sama sekali tidak menyukai salah satu dari kami. Yang dia inginkan dalam hatinya hanyalah berlatih dan naik ke negeri dongeng sesegera mungkin. Namun, baik Abatai maupun aku tidak menyerah. Kami mencoba segala cara untuk mendekatinya, berharap dapat menyentuh hatinya. Wanita berbaju merah itu mendengarkan dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meski dia penuh kebencian, dia juga ingin tahu bagaimana leluhurnya meninggal. Ye Bufan tetap diam, masih berpikir keras tentang cara melarikan diri. Binatang harimau beruang emas itu tidak memandang mereka berdua, dan terus bercerita dengan ekspresi penuh nostalgia di wajahnya. Situasi terus berlanjut tanpa ada perubahan, tetapi tiba-tiba suatu hari terjadi kecelakaan. Ketika Xiaobai pergi mencari ramuan, dia bertemu dengan dua orang kultivator manusia, yang keduanya berada di puncak kesengsaraan. Ketika kedua pria itu melihatnya, mereka langsung ingin merebut ramuan batin binatang iblis itu, dan melancarkan pengejaran gila-gilaan. Meskipun Xiaobai akhirnya berhasil lolos, dia terluka parah dan sudah sekarat. Sebagai binatang iblis puncak tingkat ke-10, aku bisa menyelamatkan Xiaobai, tetapi itu akan menyebabkan kerusakan besar padaku, dan bahkan menyebabkan kultivasiku turun. Kenaikan selalu menjadi tujuanku, dan aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu untuk seorang wanita. Kemudian, aku memikirkan cara yang baik untuk menyelamatkan Xiaobai tanpa membayar apapun. Aku berlari ke Kekaisaran Savage untuk menemukan Abatai, dan benar saja, dia langsung mengabaikan semuanya setelah melihat Xiaobai. Setelah mencoba berbagai metode dan gagal, dia akhirnya menggunakan metode rahasia orang-orang barbar dan mengorbankan hidupnya sendiri. Apa hasilnya? Wanita berbaju merah itu tak dapat menahan diri untuk bertanya ketika mendengar hal ini. Hasilnya adalah dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Xiaobai. Binatang beruang harimau emas itu mendesah, tampak sedikit kecewa, hanya saja keadaannya sedikit berbeda dari yang kuharapkan. Menurut ideku, setelah Abatai meninggal, Xiaobai pasti milikku setelah dia pulih. Namun, aku masih meremehkan kekuatan teknik rahasia barbar. Kekuatan yang ditukarkan oleh Raja Barbar Puncak dengan nyawanya terlalu kuat. Tidak hanya menyelamatkan Xiaobai, tetapi juga memungkinkannya untuk secara langsung melampaui malapetaka dan naik ke negeri dongeng. Masalahnya berakhir seperti ini, Xiaobai pergi dan Abatai mati. Satu-satunya perubahan adalah kalian orang barbar bodoh terus mencari balas dendam padaku. Faktanya, Abatai bersedia mengorbankan nyawanya. Apa hubungannya ini denganku? Aku hanya bisa menyalahkan kebodohannya sendiri. Ye Bufan cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa leluhur orang barbar tahun itu sebenarnya adalah orang yang sangat bersemangat. Wanita berbaju merah menggertakkan giginya karena benci, dasar hina. Tak tahu malu. Bab 2847, Penghancuran Diri Sendiri. Hahaha, hina sekali, tak tahu malu. Binatang harimau beruang emas itu tertawa keras, seolah-olah mendengar lelucon lucu. Manusia yang menyedihkan, kurasa kalian salah paham. Hal-hal yang disebut hina dan tak tahu malu itu hanyalah milik ras manusia kalian. Apa hubungannya dengan kami para monster?
Bagi kami para monster, satu-satunya hukum untuk bertahan hidup adalah survival of the fittest, yang terkuat yang mampu bertahan hidup. Selama diperlukan, kami bisa memakan orang tua kami sendiri, anak-anak kami sendiri, dan pasangan kami sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada kelangsungan hidup kami sendiri. Ketika berkata demikian, ia tertawa lagi, lalu menatap dua orang di depannya dengan pandangan main-main. Tapi sungguh menarik untuk mengatakan bahwa kalian manusia bersedia mengorbankan hidup kalian untuk orang yang sama sekali tidak ada hubungannya. Itu sungguh bodoh. Dalam hal ini, aku akan memberi kalian kesempatan. Salah satu dari kalian bisa bertahan hidup. Kalian bisa memilih sendiri. Sekarang setelah ia sepenuhnya mengendalikan situasi, ia merasa bahwa membunuh dua orang secara langsung tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Ia ingin menggoda pihak lain dengan parah dan kemudian membunuh mereka. Begitu selesai bicara, wanita berbaju merah itu berkata, "Apakah kamu tuli? Aku sudah katakan sebelumnya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kamu ingin membunuhmu, bunuh saja aku. Tidak, aku laki-laki, kamu harus hidup." Ye Bufan menatap binatang beruang harimau emas itu, "Bunuh saja aku, biarkan dia hidup." Semakin menarik, mereka berdua akan mati. Binatang beruang harimau emas itu memandang mereka dengan bercanda, "Karena kalian semua akan mati, maka kalian bisa datang dan memohon padaku. Siapapun yang bisa membuatku terkesan, aku akan membiarkannya mati. Bah, kamu cuma melamun, bunuh saja aku kalau kamu punya nyali. Enggak mungkin aku bisa mengemis pada binatang buas sepertimu yang lebih buruk dari babi dan anjing." Wanita berbaju merah itu berusaha sekuat tenaga untuk memprovokasi pihak lain, tetapi sayangnya itu bukan keahliannya, dan pada akhirnya dia hanya mengucapkan beberapa patah kata saja. Ye Bufan langsung tampak memohon, "Tolong bunuh aku, kau tidak bisa membiarkan wanitaku mati apapun yang terjadi. Diamlah, kalau kau tidak memintanya, apakah kau masih seorang lelaki?" Wanita berbaju merah itu meraung marah, "Sebagai seorang pria, kamu harus hidup bermartabat, kalau tidak aku akan memandang rendah dirimu dari lubuk hatiku." Ye Bufan berbalik, matanya penuh dengan keengganan dan kelembutan. "Apapun yang kau pikirkan, sejak awal, aku telah memutuskan bahwa kau adalah wanitaku. Selama kau bisa hidup, aku bisa menyerahkan segalanya, termasuk nyawa dan harga diriku." "Kamu," wanita berbaju merah itu awalnya ingin memarahinya dengan kasar, tetapi karena suatu alasan, kehangatan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya muncul dari lubuk hatinya, dan dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Air mata mengalir deras bagai sungai yang jebol bendungannya, tidak dapat dihentikan. Ye Bufan berbalik dan memohon lagi, "Tolong bunuh aku, jangan sakiti dia." "Hahaha, ini sungguh menarik." Binatang harimau emas jantan itu tertawa lagi dan menjulurkan kaki kanannya, "Ayolah. Kalau kau ingin aku membunuhmu, maka datanglah dan jilati jari kakiku." Ini, Ye Bufan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan mendekat tanpa ragu-ragu. "Dasar bodoh, dasar bajingan, jangan percaya padanya, jangan lakukan ini." Wanita berbaju merah itu berteriak seperti orang gila dan ingin mendekat untuk menghentikannya, namun sayang dia terluka parah dan bahkan tidak bisa bangun. "Ye Bufan, dasar bajingan, jangan lupa bahwa dia adalah binatang yang hina. Tidak ada gunanya memohon padanya. Pemilik labu meteorit sebelumnya terbunuh olehnya. Sebagai orang kuat di level puncak Kaisar Barbar, dia tidak pernah merasa rentan seperti sekarang, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghentikannya." Akan tetapi apapun yang dikatakan, Ye Bufan tidak menggubrisnya dan berjalan ke arah binatang buas berupa singa harimau emas itu bagaikan mayat berjalan. Dia perlahan menekuk lututnya dan kemudian mengulurkan tangan untuk memeluk paha orang itu. "Tolong, jangan sakiti dia. Hahaha, sungguh manusia yang menarik, sungguh bodoh." Binatang beruang harimau emas itu tertawa terbahak-bahak, dan amarah dalam hatinya pun sirna. Ia mengangkat kaki kirinya lagi dan mengarahkan jari-jari kakinya ke arah wanita berambut merah. "Ayo, jilat kakiku, dan mungkin aku akan membiarkanmu, seorang pria, pergi." Ia begitu bangga sekarang sehingga ia tidak menganggap serius Ye Bufan sama sekali.
Belum lagi pihak lain yang sangat rendah hati, dalam hal kekuatan, dia tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi dirinya sendiri. Dan ketika ia tengah tertawa terbahak-bahak, secercah cahaya melintas di mata Ye Bufan, lalu ia memeluk erat paha si burung hantu itu dengan kedua tangannya. Dia kemudian mendorong kekuatan mentalnya hingga maksimal dan langsung berkomunikasi dengan Istana Raja Naga. Dia telah memikirkan semua kartu trufnya sebelumnya, tetapi lawannya terlalu kuat dan tidak ada satupun yang berhasil. Satu-satunya kemungkinan untuk mengalahkan binatang beruang harimau emas adalah dengan mengirimnya ke Istana Raja Naga. Begitu berada di ruang sendiri, akan mudah mengendalikan lawan. Namun sangat sulit untuk mencapainya. Pertama, Anda harus bisa menyentuh tubuh orang lain, dan kedua, Anda perlu melakukannya saat orang lain tidak memperhatikan. Bagaimanapun, ini adalah monster tingkat ke-10. Setelah lawan siap, masih belum diketahui apakah kekuatan mentalnya dapat membawa lawan masuk. Awalnya sangat sulit untuk mencapai dua hal ini, tetapi binatang harimau beruang emas itu sedang mencari kematian dan sebenarnya ingin mempermalukan mereka berdua. Dia tidak hanya membiarkannya mendekat dan memeluk pahanya, tetapi dia juga benar-benar melonggarkan kewaspadaannya. Ketika dia mengerahkan kekuatan mentalnya hingga batas ekstrim, kedua tubuh itu lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Binatang beruang harimau emas itu sedang tertawa terbahak-bahak ketika tiba-tiba merasa dirinya diselimuti oleh energi spasial. Tidak bagus. Sudah terlambat untuk menyadari ada sesuatu yang salah. Pada saat dia bereaksi, dia sudah meninggalkan gua dan berada di ruang lain. Di mana ini? Binatang beruang harimau emas itu melihat ke sekelilingnya. Meski sedikit terkejut, dia tidak panik. Kemanapun aku pergi, aku tidak perlu takut selama kekuatanku masih ada. Lagi pula, pihak lain hanya berada pada tingkat Mahayana dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Ini duniaku, dan akulah dewa di sini. Ye Bufan berdiri tinggi di atas kehampaan dengan senyum percaya diri di wajahnya, bagaikan dewa yang mengendalikan segalanya. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa beruntung. Kalau saja orang ini tidak ceroboh, atau kalau saja kekuatan mentalnya belum meningkat ke tahap akhir kesengsaraan, mungkin dia tidak akan mampu melakukan hal ini. Bagaimanapun, sekarang akhirnya berhasil. Jangan mempermainkanku lagi, aku akan menghancurkanmu sampai mati sekarang. Si harimau beruang emas tidak menanggapinya dengan serius. Asal dia membunuh pihak lain, dia akan menemukan cara untuk pergi dari sini. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan meraihnya, sambil berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, membunuh lawan akan semudah menghancurkan semut. Pada akhirnya, ia dipenuhi dengan kengerian karena tidak mampu memobilisasi sedikit pun energi langit dan bumi. Yang terpenting adalah ruang di sekelilingnya harus seperti tembok yang kokoh, meremasnya begitu kuat hingga tidak bisa menggerakkan satu jari pun, apalagi membunuh lawan. Ini, apa yang terjadi? Ketenangan dan kesombongan di wajah binatang beruang harimau emas itu lenyap, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Inilah kali pertama selama bertahun-tahun ia merasakan ketakutan karena tidak mampu mengendalikan dirinya. Kalian lebih buruk dari babi dan anjing. Aku sudah lama menoleransi kalian. Ye Bufan menamparkan wajahnya dengan keras. Sudah kubilang, ini duniaku. Akulah dewa di sini. Siapapun kamu harus kalah dengan jujur di sini. Bab 2848 mendapatkan pil dalam. Ye Bufan menamparkan wajah binatang beruang harimau emas itu satu demi satu dan memukulinya dengan keras. Orang ini sungguh penuh kebencian, licik, dan kejam. Jika kali ini dia tidak beruntung, dia akan mati di tangannya. Hal ini membuatnya sangat marah. Tampaknya monster dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti halnya manusia. Ada yang sesederhana Xiao Xing, ada yang setia dan bersyukur seperti singa emas yang memiliki mata ajaib, dan kini ada yang licik dan berbahaya seperti binatang harimau beruang emas. Binatang harimau beruang emas itu benar-benar tercengang oleh pukulan itu. Pada saat itu ia terkejut dan marah. Ia ingin melawan tetapi bahkan tidak dapat menunjukkan wujud aslinya. Ia berada dalam situasi yang sepenuhnya pasif, menerima pukulan, dan tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Ia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bukankah itu hanya perubahan ruang?
Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat hingga dapat menekan kekuatanku? Awalnya saya mengira pihak lain itu hanya seekor semut kecil di tangan saya yang sewaktu-waktu bisa saya remukkan sampai mati. Namun kini keadaan telah berbalik 180 derajat, dan aku berada di tangan orang lain tanpa kemampuan untuk melawan. Ye Bufan sudah cukup menamparkan anjing itu, dan dia memukulnya makin keras, hingga setengah tubuhnya dipenuhi memar. Dia memuntahkan darah dari mulutnya, menyemburkannya seakan-akan darah itu gratis. Kasihan, kasihan. Binatang beruang harimau emas itu telah hidup selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, bertekad untuk mengatasi malapetaka. Saat akan naik ke negeri dongeng, hal yang paling dipedulikannya adalah rentang hidupnya sendiri. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, ia bahkan akan menyakiti orang-orang yang dicintainya hanya untuk bertahan hidup. Jadi wajar saja ia tidak peduli dengan harga dirinya. Asalkan kau membiarkanku pergi, aku bersedia memberikan semua harta karun itu kepadamu. Aku berjanji tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Ye Bufan tersenyum dingin dan meninju dadanya. Terdengar suara retakan tulang patah dan seluruh dada ambruk. Semua hartamu sekarang menjadi milikku. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menawar denganku? Aku. Binatang harimau beruang emas itu tidak pernah merasa begitu sedih sebelumnya, tetapi pada saat ini ia tidak berani menunjukkannya sama sekali. Ia hanya bisa terus menundukkan kepalanya dan memohon. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun, saya merasa begitu dekat dengan kematian. Ya Tuhan, asalkan Engkau mengizinkan aku pergi, aku bersedia menjadi peliharaanmu dan bekerja seperti sapi atau kuda untukmu dan melakukan apapun yang Engkau inginkan. Demi menyelamatkan hidupnya sendiri, ia telah menyerahkan segalanya dan bahkan bersedia menjadi peliharaan. Tidak perlu. Ye Bufan menolak tanpa ragu. Meskipun hewan peliharaan binatang tingkat 10 puncak sangat menarik bagi para pembudidaya, dia sangat membenci pria di depannya, dan dia telah berjanji pada wanita berambut merah sebelumnya. Aku berjanji pada istriku bahwa aku akan meminum ramuan ajaibmu, dan aku akan menepati janjiku. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, cahaya keemasan menyala dan gigi naga muncul di telapak tangannya. Pisau itu menyala, dan kepala binatang harimau beruang emas itu, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, terbang langsung. Ye Bufan langsung mengeluarkan botol pemurnian iblis dan mengambil jiwa binatangnya, lalu mengulurkan tangannya dan mengambil ramuan batin merah yang muncul di telapak tangannya. Ramuan batin dari binatang iblis tingkat 10 puncak mengandung energi yang sangat kuat dan tampak bersinar. Hakikat dari budidaya monster seumur hidup ada pada ramuan dalam dirinya. Sekarang setelah dibawa pergi oleh Ye Bufan, binatang beruang harimau emas yang mati itu tidak dapat lagi mempertahankan bentuk manusianya. Bentuk aslinya segera terungkap, dan mayat besar itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Ye Bufan mengulurkan tangannya lagi, dan cincin penyimpanan itu jatuh ke telapak tangannya. Sapuan indera spiritualnya menyingkapkan bahwa tidak banyak hal yang ada di dalam, tetapi semuanya adalah hal yang baik. Labu petir meteorit dan setengah baskom cairan roh kayu hijau saja sudah merupakan harta yang tak ternilai harganya. Anda harus tahu bahwa dengan kedua harta ini, Anda akan memiliki lebih banyak keyakinan saat bertahan hidup saat malapetaka guntur datang, dan bahkan mungkin menyelamatkan hidup Anda. Kakak Ye, apa yang sedang kamu lakukan? Suamiku, kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak menelepon kami? Tepat saat ia tengah mengagumi hasil rampasannya, dua sosok datang berlari kencang dari kejauhan. Orang yang berlari di depan adalah Xiao Xing, gadis kecil itu memegang buku komik klik suara di tangannya. Su Lingxuang mengikuti di belakang, menggendong Xiao Ye di satu tangan dan menyuapi si kecil dengan tangan lainnya. Ketika Ye Bufan kembali ke Istana Raja Naga, dia tidak bermaksud membuat mereka khawatir, jadi dia memilih lokasi yang jauh. Tetapi suaranya begitu keras hingga menarik perhatian dua orang. Kakak Ye, siapakah lelaki besar ini? Xiao Qing berlari mendekat dan menendang binatang beruang harimau emas itu ke tubuhnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita sudah berhadapan dengan monster yang mencari kematian. Ye Bufan langsung tersenyum saat melihat Xiao Yezi dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Si kecil yang akar spiritualnya ditempa dengan bunga Xian Xiong memang berbeda.
Meskipun dia tidak melihatnya selama beberapa hari, dia terlihat jauh lebih besar daripada sebelumnya. Melihat Ye Bufan menampakkan senyum polos, kedua tangan kecilnya terus meraih. Putriku sayang, apakah kamu merindukan ayahmu? Ye Bufan mencium wajah gadis kecil itu berulang kali. Su Lingsuang bertanya, suamiku, apa yang terjadi di luar? Kapan kita bisa keluar? Sebentar lagi aku akan mengajakmu keluar. Setelah menyelesaikan masalah binatang beruang harimau emas, saya yakin tidak akan lama sebelum dia meninggalkan benua buas. Saat itu, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan Xiao Ye, dan dia juga bisa membiarkan Xiao Xing keluar. Ye Bufan mengembalikan si kecil ke Su Lingsuang. Lagi pula, ada seorang wanita berambut merah di luar, dan dia harus bergegas keluar. Baiklah, aku akan keluar dulu dan menjemputmu nanti. Setelah berkata demikian, dia hendak pergi, tetapi Xiao Xing mencekal lengan bajunya. Saudara Ye, saya punya pertanyaan untuk Anda, kata Xiao Xing sambil memegang buku komik di tangannya. Apa masalahnya? Ye Bufan sebelumnya menyuruhnya untuk membaca lebih banyak buku komik sehingga dia bisa bercerita kepada Xiao Ye Zi nanti. Dia tidak menyangka gadis kecil itu akan menanggapinya dengan serius. Xiao Xing tampak serius, benar sekali. Apakah ular putih benar-benar seekor ular? Ya, Ye Bufan mengangguk. Bisakah ular menikah dengan manusia? Bisakah mereka melahirkan anak? Ye Bufan melirik ular putih di layar e-book dan mengangguk, seharusnya itu mungkin. Kalau begitu, bolehkah aku menikah dengan kakak Ye? Apakah aku bisa melahirkan anak secantik Xiao Ye? Ye Bufan terkejut. Dia tidak menyangka gadis kecil itu mempunyai ide seperti itu. Pertanyaan ini sungguh sulit dijawab, tetapi dia punya caranya sendiri dan langsung mengerutkan kening. Apakah kamu sudah lulus Tetris level ketiga? Tidak. Xiao Xing menggelengkan kepalanya karena terkejut. Kamu bahkan belum lulus level ketiga, kenapa kamu memikirkan hal-hal ini? Berapa umurmu dan kenapa kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik? Ayo main game. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengirim mereka berdua dan Xiao Ye kembali ke istana Raja Naga. Xiao Xing berdiri di Pulau Raja Naga, tampak bingung. Berapa usiamu? Usianya lebih dari 10.000 tahun. Bukankah itu sudah cukup tua? Lalu, apa hubungannya gagal 3 level Tetris dengan punya anak? Apakah ini aturan umat manusia, bahwa seseorang tidak boleh menikah sebelum melewati 3 level Tetris? Tampaknya saya perlu memanfaatkan waktu dan bekerja keras. Memikirkan hal ini, dia segera meletakkan buku komik di tangannya, meraih konsol permainan dan mulai bekerja. Ye Bufan menghela napas panjang. Dia telah lama tahu bahwa gadis kecil ini mempunyai pikiran-pikiran yang membingungkan tentangnya, tetapi dia belum juga menemukan cara untuk mengatasinya. Bagaimanapun juga, sebagai manusia, tetap saja ada hambatan psikologis ketika menghadapi monster. Lagi pula, Xiao Xing sekarang terlihat seperti loli kecil, dan aku tidak sanggup melakukannya. Lupakan saja, jangan dipikirkan, mari kita urus hal-hal di luar sana terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, dia hendak pergi, tetapi tiba-tiba pikirannya bergerak dan sosoknya melintas, berubah wujud menjadi seekor binatang beruang harimau emas, lalu menghilang di istana Raja Naga. Bab 2849, tidak ada penyesalan yang diizinkan. Di dalam gua, wanita berambut merah itu terkejut ketika dia melihat 2 orang menghilang, tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah sadar dan melihat sekelilingnya, dia tetap tidak melihat jejak binatang beruang harimau emas dan Ye Bufan. Di mana dia? Sialan, kemana kau bawa kekasihku? Jika kau melepaskannya, bunuh aku jika kau punya nyali. Wanita berambut merah itu meraung marah, tetapi setelah berteriak cukup lama hanya ada gema di dalam gua, dan tidak ada gerakan lain. Menurutnya, dengan kekuatan Ye Bufan, dia tidak bisa menimbulkan ancaman apapun terhadap binatang harimau beruang emas, dan dia pasti telah dilukai oleh pihak lain. Pada akhir teriakannya, suaranya serak dan air mata mengalir di wajahnya. Maafkan aku menyakitimu, aku minta maaf. Wanita berambut merah itu dipenuhi penyesalan saat ini. Jika bukan karena dia,
Ye Bufan tidak akan pernah mampu menghadapi keberadaan binatang beruang harimau emas itu. Tepat saat dia menangis tersedu-sedu, tiba-tiba sebuah sosok melintas dan binatang buas berwujud beruang harimau emas itu muncul lagi di depannya. Wanita berambut merah itu langsung berhenti menangis dan berteriak sekeras-kerasnya, "Mana laki-laki itu? Kemana kau bawa laki-lakiku? Cepat lepaskan dia, atau datanglah padaku jika kau berani." Pria itu telah terbunuh. Binatang beruang harimau emas itu berkata dengan nada bercanda, "Dia sangat ingin mati, jadi tentu saja aku harus memuaskannya. Aku selalu menepati janjiku, karena dia sudah mati, kau boleh pergi. Kau benar-benar telah membunuhnya. Aku akan melawanmu." Meskipun dia telah menebaknya sejak lama, ketika dia mendengar dengan telinganya sendiri bahwa Ye Bufan telah meninggal, wanita berambut merah itu seperti singa betina yang marah, matanya merah dan penuh dengan niat membunuh. Meski lengannya cacat, ia tetap melesat maju bagai bola meriam. Binatang harimau beruang emas itu mengulurkan tangannya dan menekannya ke tanah. "Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membunuhmu. Kau telah membunuh orangku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Wanita berambut merah itu berjuang mati-matian, namun sayangnya dia terluka parah. Pukulan sebelumnya telah menghabiskan semua kekuatan yang dimilikinya. Binatang beruang harimau emas itu tersenyum dan berkata, "Kau orang barbar, dan dia hanyalah manusia biasa. Lagi pula, kau baru saja mengatakan bahwa dia bahkan tidak tahu namamu. Apa salahnya membunuhnya? Kau adalah binatang yang hina dan tak tahu malu. Meskipun kau telah berubah menjadi manusia, kau tidak akan pernah tahu emosi manusia." Wanita berambut merah itu meraung marah, "Dialah satu-satunya pria dalam hidupku, dan sudah seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah berubah di masa depan. Kamu sudah mengatakannya, jadi kamu harus menepatinya." Ye Bufan masih sangat tersentuh oleh penampilan wanita berambut merah itu. Sosoknya berkelebat dan kembali ke wujud aslinya. Tanpa diduga, hal itu malah membuat wanita berambut merah itu terangsang. "Sialan, kau membunuhnya dan masih berani berpura-pura menjadi dia. Aku akan melawanmu. Jangan seperti ini, aku Ye Bufan." Ye Bufan mengulurkan tangan dan menekan bahunya untuk mencegahnya menjadi terlalu bersemangat. "Binatang harimau beruang emas itu telah kubunuh. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Kamu palsu, dia tidak bisa membunuhmu." Wanita berambut merah itu berteriak dengan marah, "Singkirkan tipuanmu, kau tidak bisa menipuku." Hah! Ye Bufan terdiam. Awalnya dia ingin mengambil kesempatan untuk melihat perasaan wanita berambut merah itu padanya. Meskipun tujuannya tercapai, ia disalahpahami oleh pihak lain. "Itu benar-benar aku. Apa kau lupa saat pertama kali kita berada di gua itu? Kau kerasukan saat itu." Ia berusaha keras membuktikan dirinya dan menceritakan seluruh kejadian saat mereka berdua bersama dari awal hingga akhir. Wanita berambut merah itu tertegun sejenak, lalu meraung marah lagi, "Sialan, kau membunuhnya dan mengambil ingatannya. Dasar binatang buas, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu." Apapun yang terjadi, dia tidak percaya bahwa Ye Bufan mampu membunuh binatang beruang harimau emas itu. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Ini adalah tugas yang mustahil. Ini kesalahpahaman besar dan sulit dijelaskan. Ye Bufan tiba-tiba punya ide dan memikirkan cara untuk membuktikannya. Kemudian dia memutar pergelangan tangannya, maka muncullah ramuan batin binatang buas beruang harimau emas di telapak tangannya. "Lihat apa ini. Ini. Setelah melihat ramuan dalam, kegembiraan wanita berambut merah itu berakhir tiba-tiba, digantikan oleh kebingungan yang tersisa dari keterkejutan yang berlebihan. Dia secara alami mengenali ramuan batin dari binatang iblis tingkat ke-10, dan itu juga tercemari oleh aura binatang beruang harimau emas, yang sama sekali tidak dapat dipalsukan. Dia tidak dapat mempercayainya dalam hatinya, tetapi faktanya ada di depannya, ini adalah ramuan ajaib dari binatang beruang harimau emas. Lengan wanita berambut merah itu kehilangan kemampuan untuk bergerak, tetapi matanya tetap terpaku, memeriksanya dengan cermat berulang kali, dan akhirnya memastikan bahwa tidak ada kepalsuan sama sekali. Ye Bufan berkata, "Jangan khawatir, akulah orangnya.
Jika itu adalah binatang harimau beruang emas, apakah aku harus bicara omong kosong seperti itu denganmu? Mungkin baru pada saat inilah wanita itu benar-benar percaya bahwa, pertama, ramuan batin ini asli, dan kedua, memang benar adanya. Kalau yang ada di depannya adalah si beruang emas macan buas, dia tidak perlu berpura-pura lagi dan tinggal menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Itu benar-benar kamu. Kamu tidak mati. Itu sangat bagus. Wanita pirang itu mulai menangis lagi. Meskipun dia memiliki kepribadian yang kuat, pasang surut yang baru saja dialaminya terlalu berat untuk ditanggung siapapun. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Bufan, dan air matanya mengalir seperti banjir. Baiklah, berhentilah menangis. Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Ye Bufan menepuk punggung wanita itu untuk menghiburnya, dan kemudian mulai membantunya menyambung kembali kedua lengannya yang patah. Dia tidak menggunakan cairan roh kingmu. Setiap tetes zat spiritual dari langit dan bumi akan terbuang sia-sia. Baja yang bagus harus digunakan pada bilah pedang karena dapat menyelamatkan nyawa saat seseorang mengalami kesengsaraan. Lagi pula, dengan keterampilan medisnya, tidak sulit untuk mengobati cedera semacam ini. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, lengan wanita berambut merah itu pada dasarnya kembali normal. Baiklah, jangan bertarung dengan siapapun untuk saat ini. Dengan kultivasimu dan fisik barbar yang kuat, kamu akan dapat pulih sepenuhnya dalam 1 jam. Wanita berambut merah itu menggerakkan tangannya dan menatapnya dengan mata menyala-nyala. Maafkan aku hampir menyakitimu kali ini. Menurut rencananya sebelumnya, dia hanya ingin memancing binatang beruang harimau emas melalui Ye Bufan, dan kemudian menggunakan formasi tersebut untuk melukai lawan dengan parah. Namun segala sesuatunya selalu berubah. Awalnya sesuai dugaan, namun kemudian terjadi perubahan tak terduga dan kedua orang itu hampir mati bersama. Tidak apa-apa, bukankah kita baik-baik saja sekarang? Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Ye Bufan tersenyum tipis, lagi pula, kamu adalah wanitaku. Ini pertama kalinya kamu meminta hadiah padaku. Sebagai seorang pria, aku harus memuaskanmu. Sedikit rasa malu terpancar di wajah wanita itu, omong kosong. Kamu bahkan tidak tahu namaku, bagaimana mungkin kamu menjadi laki-lakiku? Meskipun aku tidak tahu namamu, aku familiar dengan tubuhmu. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan memeluknya, kamu sendiri yang mengatakannya tadi, akulah satu-satunya pria dalam hidupmu, jangan menyesalinya. Sudah kubilang, tidak, wanita itu mendorongnya, kau belum menceritakan padaku bagaimana kau melakukannya. Sampai sekarang, dia masih belum tahu bagaimana Ye Bufan, dengan kekuatannya, bisa membunuh monster tingkat 10 puncak. Ini sebenarnya adalah berkah Tuhan. Ye Bufan berkata, sebenarnya, yang paling aku kuasai adalah pertarungan jarak dekat. Orang itu terlalu ceroboh dan berani membiarkanku memegang kakinya. Aku takut melukaimu, jadi aku membawanya keluar dan memenggal kepalanya dengan satu pisau. Dia masih memiliki beberapa keraguan dan tidak mengungkapkan rahasia Istana Raja Naga. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting, dan dia masih belum mengetahui identitas pihak lain, jadi lebih baik tidak mengatakan beberapa hal. Omong kosong. Wanita berambut merah itu tidak mempercayainya sama sekali, tetapi sebagai wanita cerdas, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia mengambil ramuan batin di depannya dan bersujud 3 kali menghadap ke barat. Ayah, saudaraku, kebencian kita telah terbalaskan. Roh kalian di surga kini dapat beristirahat dengan tenang. Setelah beribadah, dia berdiri, berbalik dan melemparkan ramuan batin kepada Ye Bufan. Benda ini tidak ada gunanya bagiku, kau boleh menyimpannya. Bukankah ini yang kamu inginkan? Ye Bufan sedikit tertegun. Ini adalah ramuan ajaib dari monster tingkat ke-10. Tidaklah berlebihan jika dikatakan sebagai harta karun yang tak ternilai di benua Kunlun. Itulah yang kuinginkan, tapi aku sudah menghabiskannya. Kau boleh menyimpannya. Wanita berambut merah itu berkata, terima kasih telah membantuku membalas dendam. Mengapa kamu bersikap sopan padaku? Apakah aku bukan jodohmu? Ye Bufan tersenyum, ngomong-ngomong, sekarang saatnya memberitahuku siapa kamu. Senyum licik muncul di wajah halus wanita itu, ini belum saatnya.
Aku akan memberimu kejutan lain kali. Ye Bufan berkata dengan cemas, kapan waktu berikutnya? Di mana aku bisa menemuimu? Kau tak perlu mencariku. Kita akan segera bertemu. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia segera meninggalkan gua itu dan segera menghilang dari pandangannya. Bab 2850, Filsafat yang tercela. Ye Bufan meninggalkan gua binatang beruang harimau emas. Apa yang harus dilakukannya sekarang bukanlah pergi begitu saja, tetapi mengakhiri pertempuran ini sepenuhnya. Orang-orang barbar telah mencapai tujuan mereka pada titik perang ini. Melanjutkan pertarungan hanya akan menghasilkan kehancuran bersama. Mengakhirinya sekarang adalah hasil terbaik. Bagaimanapun, ibu dari anakku masih ada di sana, dan akan gawat kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Ketika dia sampai di gerbang, dia menjentikkan jarinya dan api biru kecil jatuh di gunung. Dengan kekuatan api ungu langit terbakar, setelah maju pun ia mampu melelehkan batu-batuan, apalagi gunung yang pepohonannya begitu lebat. Dalam sekejap mata, api itu membesar dan membakar semakin hebat, dan dalam sekejap mata, gunung yang menjulang tinggi itu berubah menjadi obor yang menyala-nyala. Ye Bufan melangkah di kehampaan, energi sejati dalam tubuhnya beredar, dan dia mengerahkan raungan singa secara ekstrim. Binatang iblis, binatang beruang harimau emas telah kubunuh, sebaiknya kalian cepat mengaku kalah. Raungannya meliputi area radius 10.000 mil. Ditambah dengan gunung di belakangnya dengan api yang membumbung tinggi ke angkasa, hal itu segera menarik perhatian monster-monster yang tak terhitung jumlahnya. Ye Bufan tahu betul bahwa cara terbaik untuk mengakhiri pertempuran ini adalah dengan mengalahkan keinginan monster itu, dan mengumumkan informasi tentang Raja Binatang Beruang Emas Binatang Harimau adalah cara terbaik. Dalam keadaan normal, monster-monster ini mungkin tidak mempercayainya, tetapi sekarang setelah sarang mereka sendiri telah terbakar, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Adapun balas dendam kepada monster, itu sama sekali tidak masuk dalam pertimbangannya. Dia telah membunuh begitu banyak monster level 10 sebelumnya, dan sekarang bahkan Raja Binatang Buas pun telah mati. Monster-monster itu sudah terluka parah dan sudah kehilangan kekuatan untuk melawan kaum barbar. Hal terpenting adalah membunuh binatang harimau beruang emas itu. Hal yang harus dilakukan monster-monster tingkat ke-10 yang kuat itu selanjutnya adalah merebut tahta Raja Binatang Buas, dan masalah balas dendam tentu saja akan dikesampingkan. Hal ini berlaku bagi manusia dan monster, itu adalah sifat mereka. Benar saja, setelah berita tentang pembakaran gua Raja Binatang menyebar, para monster yang bertempur di garis depan langsung dikalahkan dan melarikan diri dengan panik. Orang-orang barbar itu juga memerintahkan pasukan mereka untuk mundur dan berhenti mengejar mereka. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan internal di antara para monster. Ye Bufan tidak peduli untuk memperhatikannya dan bergegas kembali ke arah asalnya. Saat malam tiba, ia kembali ke perkemahan kaum barbar. Pada saat ini ketegangan sebelumnya telah hilang dan setiap kubu dipenuhi dengan kegembiraan. Suasana kegembiraan bisa dirasakan dari jauh. Lagi pula, kaum barbar telah berperang melawan monster selama ribuan tahun, dan setiap kali mereka berperang, mereka selalu berakhir dengan kegagalan. Kemenangan besar hari ini membuat semua orang merasa bangga. Perkemahan kaum barbar terbagi menjadi lebih dari selusin bagian kecil, dengan pasukan pusat tempat Raja Barbar Suci berada di tengah. Suku-suku yang tersisa masing-masing mendirikan perkemahan mereka sendiri untuk berperang. Ye Bufan memindai dengan indera spiritualnya dan dengan cepat menemukan pangkalan suku Nanxingye, tetapi kemudian dia mengerutkan kening. Kubu-kubu yang lain dipenuhi suara perayaan, tetapi kubu ini sunyi senyap, tidak ada rasa kegembiraan sedikit pun atas kemenangan. Secara logika, karena dia telah mendirikan formasi pembunuh 5 guntur dan memperoleh inti dalam begitu banyak monster, suku Nanxingye sudah pasti yang terbaik dalam pencapaian militer. Aku seharusnya bahagia, mengapa aku begitu kesepian? Ia melesat dan tiba di luar perkemahan suku Aoba. Tepat saat dia hendak masuk, dia mendapati ada lebih dari selusin orang bersembunyi dalam kegelapan, mengamati mereka. Apa yang terjadi? Mengapa tempat ini diawasi? Ye Bufan tidak bergegas kembali, tetapi diam-diam mengamati belasan orang ini. Di bawah cakupan indera spiritualnya,
dia bisa melihat belasan orang ini dengan jelas, dan percakapan antara kedua orang itu terdengar di telinganya. Kali ini, suku Qingye benar-benar tamat. Ini bukan salah siapapun. Siapa yang membuat mereka melawan suku Lang Huan kita? Benar sekali. Kita didukung oleh Raja Barbar Kaijiang. Bagaimana mungkin mereka mampu memprovokasi kita? Hati-hati, saat anak Ye itu kembali, dia akan segera melapor kepada pangeran. Itu pasti akan menjadi pencapaian yang hebat. Meskipun percakapan antara keduanya agak tidak koheren, Ye Bufan juga memperoleh beberapa informasi yang berguna. Orang-orang ini menungguku di sini, dan sepertinya sesuatu yang buruk tengah terjadi di suku Aoba. Dia mengabaikan orang-orang itu dan sepenuhnya menyembunyikan kehadirannya, diam-diam memasuki perkemahan suku Aoba. Di kamar Raja Qingye, dia sedang berbaring di tempat tidur saat ini, wajahnya pucat, napasnya lemah, dan masih ada darah di sudut mulutnya. Yundan, Gaidar dan beberapa orang kepercayaannya berdiri di samping. Mereka semua terluka, dan wajah mereka dipenuhi depresi dan putus asa. Apa yang terjadi? Apakah mereka bertemu monster? Ye Bufan terkejut saat melihat pemandangan di ruangan itu. Ketika dia meminta penduduk suku Qingye untuk mundur, mereka tidak dikejar oleh monster manapun. Kok jadi begini sekarang? Suami, Tuan Ye, Putri, beberapa orang terkejut ketika melihatnya dan berseru satu demi satu. Saat Ye Bufan bertemu dengan binatang beruang harimau emas sebelumnya, mereka mengira dia akan berada dalam bahaya besar, tetapi mereka tidak menyangka dia akan kembali tanpa cedera. Raja Aoba berjuang untuk duduk dari tempat tidur, tetapi gagal setelah beberapa kali mencoba, yang menunjukkan bahwa ia terluka parah. Jangan bergerak. Ye Bufan berjalan mendekat, memasukkan pil peremajaan ke dalam mulutnya, dan kemudian dengan cepat menusukkan puluhan jarum perak ke tubuhnya untuk membantu pemulihan dari luka-lukanya. Kemudian dia melemparkan pil ke Yundan, Gaidar dan yang lainnya, lalu bertanya dengan ekspresi muram, apa yang terjadi? Siapa yang menyakiti Lansi? Itu adalah orang-orang dari suku Lang Huan. Gaidar mulai menceritakan kisah itu dengan ekspresi marah di wajahnya. Ternyata orang-orang suku Qingye segera mundur setelah pergi, mengira mereka akan aman di belakang, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan suku Lang Huan. Raja Barbar Kaijiang mengambil tindakan secara pribadi, tidak hanya melukai Lansi tetapi juga mencuri semua ramuan batin yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan kata lain, mereka sekarang tidak punya apapun di tangan mereka, bahkan satu pun pencapaian militer. Pada titik ini, wajah Gaidar dipenuhi kekecewaan dan rasa bersalah. Tuan Muda Ye, kami tidak berguna. Anda memperoleh begitu banyak inti binatang iblis, tetapi kehilangan semuanya dari kami. Yundan mengutuk dalam-dalam, sialan Zesu, dia benar-benar tidak tahu malu karena secara terbuka melanggar perintah Kaisar Barbar Suci dan menyerang rakyatnya sendiri. Itu benar-benar kejahatan yang keji. Gaidar berteriak, Pangeran, Kaisar Barbar Suci baru saja kembali dengan kemenangan. Kita harus pergi dan mengeluh sekarang. Tidak ada gunanya. Apakah mereka akan mengakuinya jika kau mengatakannya? Siapa yang akan percaya? Karena Zesu telah mencoba mencuri jasa militer kita, dia siap untuk tidak pernah mengakuinya. Lagi pula, hanya ada dua suku kita, dan mereka tidak memiliki bukti untuk menyangkal kita. Terlebih lagi, Kaisar Barbar Kaijiang masih berada di pihak suku Lang Huan. Bahkan jika Kaisar Barbar Suci tidak bias, dia tidak akan mempercayai apa yang kita katakan begitu saja. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengakui kekalahan seperti ini? Gaidar penuh amarah dan keengganan. Lagi pula, kehilangan prestasi militer berarti suku Qingye telah kalah dalam pertaruhan, dan konsekuensinya sungguh di luar jangkauan mereka. Tidak mungkin, sekarang keadaannya tidak bisa dikembalikan lagi. Raja Qingye menatap Ye Bufan dan berkata, suamiku, kau harus segera pergi. Ini urusan suku Qingye, jangan biarkan ini melibatkanmu. Selain itu, ada Xiao Ye. Kau harus menjaganya dengan baik. Gaidar menghela napas dan berkata, ya, Tuan Ye, Anda telah banyak membantu suku Qingye kami. Saya hanya bisa membalas Anda di kehidupan berikutnya. Anda harus segera pergi dan jangan sampai ketahuan oleh orang-orang suku Lang Huan, kalau tidak, akan merepotkan.
Cahaya dingin melintas di mata Ye Bufan, dan aura pembunuh memenuhi tubuhnya. Mengapa kamu ingin pergi? Jika kamu berani menyentuh wanitaku, bahkan Raja Surga akan membayar harganya.